Ada masalah apa sih Bunda dengan Presiden Jokowi ya? Sepertinya anti betul begitu dengan Presiden Jokowi. Ini mohon maaf nih ya orang-orang yang mendengarkan ini ya kan saya kan ngomong apa adanya. Kenapa Bunda? Kalau sebagai manusia enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Sudah lama kita tidak zooming dengan narasumber. Biasanya saya cuma monolog saja dalam beberapa episode terakhir. Nah, ini saya punya tamu yang sangat istimewa dan idola saya sebenarnya ketika saya masih SMP, SMA tahun 86 saya mendengarkan lagu Kulihat Cinta di Matanya ya. Hafal saya lagu itu, paling tidak syairnya ya kalaupun meleset-meleset sedikit masih bisa kena juga. Dan beliau adalah sosok yang kontroversial terutama ketika membacakan puisi mengenai perang Badar. Bahwa kalau tidak menang maka tidak ada lagi yang menyembahmu dan lain sebagainya. Sering dipanggil Bunda Neno Warisman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah, hirobbil alamin. Saya juga baru kenal beberapa hari terakhir ini. Ya, ternyata modal Kulihat Cinta di Matanya, lagu hit tahun 86 cukup untuk membuat Bunda Neno mau diajak zooming malam ini. Ya, saat pengambilan video ini memang malam hari ya. Jadi mohon maaf sama orang rumah kalau sudah mengganggu Bunda. Enggak. Soalnya yang satu anak nomor 3 lagi nginep di rumah ayahnya. Terus yang nomor 1 udah baru pulang, nomor 2 udah menikah, udah pisah rumah. Iya. Berarti udah punya cucu belum ya? Belum, lagi mempersiapkan. Mempersiapkan. Cucu itu tidak membuat seorang laki-laki merasa tua, cucu. Unless kecuali atau asal dia tidak ingat bahwa dia adalah suami dari nenek-nenek. Itu penghinaan. Jadi kalau dia ingat bahwa itu sekarang dia nenek cantik. Gitu sekarang ya. Nenek itu cenderung yang bikin saya kaget karena kan saya hidup di dunia parenting. Saya hidup di dunia pengasuhan sekian panjang waktu. Saya lihat sekarang nenek-nenek muda dan gaya-gaya itu yang beda. Tahu udah punya cucu 3, 4 tapi masih gaya, masih wah. Jadi lagu Anggun C. Sasmi nggak bener ya? Itu mengaku bujangan kepada setiap wanita, ternyata cucunya segudang. Ternyata bukan hanya laki-laki yang mengaku single ya. Tapi kalau laki-laki emang maksudnya sekarang kecenderungannya laki-laki jadi lebih tua. Oh gitu ya? Iya. Kenapa? Karena mungkin lahan pekerjaan makin susah. Oke. Karena pemimpinnya laki-laki gitu ya. Iya. Bunda, kalau di channel Refli Haruni nggak ada basa-basinya. Jadi saya ingin tanya, ada masalah apa sih Bunda dengan Presiden Jokowi ya? Sepertinya anti betul begitu dengan Presiden Jokowi. Ini mohon maaf nih ya orang-orang yang mendengarkan ini ya kan saya kan ngomong apa adanya. Kenapa Bunda? Kalau sebagai manusia enggak, karena kan manusia kan diciptakan sama aja. Dia makan sama, sampai ke peristiwa panggilan alamnya sama kan. Masuknya dari mana, keluar dari sama aja. Maksudnya kita manusia juga, yaitu seonggok. Maksudnya dari tanah dan kembali ke tanah gitu ya. Gitu. Iya, maksudnya sama. Kita juga punya hasrat yang sama, punya angan-angan. Semua orang punya semua sama-sama. Jadi maksudnya sebagai manusia itu nggak apa-apa gitu. Tapi persoalannya ketika ini menyangkut kalau saya ya, apa yang jadi perasaan pikiran saya adalah kita itu kan boleh punya cita-cita,
Ya kan, kalau sebagai orang saya Muslim, walaupun sekolahnya di sekolah Katolik ya, tapi saya Muslim, dibesarkan secara Muslim. Saya pernah ya, dan sekolah dibesarkan Katolik oleh Tarakanita. Iya kan, aku kan lulusan Tarakanita. Oke. Gitu. Waktu SD juga sekolahnya sekolah swasta yang swasta, bukan swasta Islam ya. Itu SMP aja aku negeri gitu. Aku kan dibesarkan oleh cerita kejayaan Islam dan para sahabat. Dibesarkan dengan kepahlawanan, dibesarkan dengan alam empati kasih sayang. Jadi kalau di depan rumah lewat tukang sol sepatu, maka mama memberikan kesempatan kepadaku untuk mengambil makanan di rumah, lalu memberikannya kepada Pak Sol Paku. Kalau ada tukang roti, Buti gitu, aku ingat sekali bunyinya. Itu aku langsung ngambil kalau hujan ambilin jas hujan, pokoknya dikasihin. Jadi empati sosial itu udah dibangun dari kecil. Itu di mana lokasinya rumah Bunda waktu itu? Aku besar waktu kecil di daerah Setiabudi karena nenekku masih agak tuan tanah gitu, nyonya tanah. Terus pindah ke daerah ikut ayah BNI, pegawai BNI. Jadi aku tinggal di perumahan BNI di daerah namanya Pesing. Oke. Oh, dekat rumah saya di sini. Oh iya. Iya, kan Pesing kan di dekat Kedoya kan? Dekat ya, betul. dekat Media Indonesia lulusan jalan Green Garden panjang, ya, ada situ ya? Iya, jalan panjang. Rumah saya di jalan panjang, jalan musyawarah. Iya. Ya, pokoknya itu daerah situ tuh. Nah, tapi walaupun jalannya panjang, kadang-kadang saya pendek akal tapi. Iya. Nah, jadi aku tuh dibesarinnya tuh sama kisah bagaimana Rasulullah itu adalah anak yatim yang waktu dilemparin sama kotoran di depan Ka'bah, kemudian anaknya itu nangis gitu loh, Fatimah Zahra itu nangis. Nah itu sampai saya nangis itu waktu kecil. Ibu terus cerita mamaku, kalau aku diceritain terus besok lagi gitu. Nah itu juga ketika besar gitu tumbuh, aku jatuh hati kepada tokoh-tokoh sahabat, dan aku jatuh hati beneran. Yang paling jatuh hati siapa? Kepada siapa yang paling jatuh hati? Yang pertama, aku jatuh hati kepada Ja'far bin Abi Thalib. Jadi kenapa begitu? Karena cerita yang dikisahkan paman Nabi ya, Ja'far bin Abi Thalib. Enggak, sepupu, kakaknya Ali. Oh, kakaknya Ali, I see. Ja'far bin Abi Thalib. Iya, Imam Ja'far ya. Iya. Oke. Iya. Nah, itu dia merebut hati gitu. Tapi kalau tokoh yang ininya aku baca dari salah satu penulis orientalis ya, dia Al Craig namanya, itu dia nyeritain Bilal. Oke. Jadi terkesan sekali. Nah, jadi waktu aku ke Syria, Bilal bin Rabah ya namanya. Iya, aku sengaja ke Bilal. Aku sengaja pergi ke Bilal. Tokoh yang berikutnya aku datangin itu adalah Umar Ibnu Abdul Aziz. Itu setelah aku dewasa, aku melihat lagi Umar Ibnu Abdul Aziz. Kemudian fase berikutnya ada lagi yang aku cintai, Sultan Al-Fatih Mehmed II. Oke. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu ada cerita ketika dia mau meninggal, dia panggil anak istrinya, keluarganya, kemudian dia dermakan semua hartanya ya, kalau tidak salah. Umar bin Abdul Aziz. Banyak sekali. Itu kisah di mana dia memanggil anaknya mau menghadap dia tuh, apa? Anaknya yang dia matikan lampu listrik itu. Iya, dahsyat sekali. Kemudian bagaimana Umar bin Khattab? Umar bin Khattab bagaimana memasak batu dia gendong sendiri gandum itu gitu. Jadi kalau ada yang menyamakan diri dengan Umar bin Khattab, jauh sekali gitu. Jadi karena itu dilakukan sincere, itu dilakukan karena kecintaan gitu. Jadi kan ada bukan pencitraan ya. Bukan pencitraan. Jadi melakukan hal itu karena transcendental. Bukan horizontal ya. Dan rakyat adalah penting untuk para penguasa dahulu di zaman Rasulullah itu. Rakyat adalah penting gitu, adalah yang paling penting, sehingga ada nada yang mengesankan.
bahwa kalau seseorang penguasa masuk ke dalam suatu daerah, dia akan istilahnya dia ketok pintu dulu. Kamu mau ini, mau ditaklukkan, kalau nggak mau ditaklukkan bayar jizyah, bayar pajak. Tapi kalau kamu mau ditaklukkan, sebutlah nama Allah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kalau enggak, maka kamu bayar jizyah. Maka semua urusanmu kami hormati, kami akan lindungi. Semua hak-hakmu, termasuk hakmu beragama akan kami berikan. Itu sangat berkesan sekali. Itu ada dari cerita atau dari membaca buku itu, Bunda? Ada cerita, membaca buku, diskusi, kan terus menerus. Usia berapa itu waktu itu? Kan internalisasi biasanya ketika waktu muda kan? Kalau sudah didongengin ibuku umur 5 tahun. Jadi aku tuh didongengin hari-hari gitu. Pantas aja kelihatan radikal ya. Radikal itu rahasia yang abadi dan kekal. Radikal itu ya. Nah, itu namanya rahasia kehidupan. Radikal ya, rahasia yang abadi dan kekal. Apa itu? Ya. Jadi radikal itu adalah kecintaan kepada yang maha kuasa, zat yang maha kuasa. Harus radikal ya, kalau itu rahasia yang abadi dan kekal. Rahasia yang abadi dan kekal. Jago nih abang. Kalau singkatan jago. Gitu. Seru. Radikal. Kenapa sih aku dibilang radikal? Heran. Kan radikal itu kan tergantung perspektif kan. Itu apa? Noam Chomsky juga kan, tergantung pemaknaan kan. Jadi ada orang yang melihat bahasa itu secara amelioratif. Amelioratif itu kan maknanya jadi bagus. Ada yang ada yang peyoratif kan? Peyoratif yang nyungsep. Yang nyungsep. Nah, ketika orang dibilang radikal kan tergantung perspektifnya kan? Perspektif siapa dulu kan? Nah, justru kalau saya punya anak buah, saya pengen anak buah yang radikal gitu. Ya, tapi masalahnya kan ketika itu aku nggak apa-apa sih, I don't mind, karena emang karena kan aku emang udah radikal gini, ketika lahir udah dikenalin la ilaha illallah, itu radikal banget. Menolak semuanya dan menerima hanya satu, itu radikal banget gitu. Jadi ya udah, so what gitu, nggak apa-apa. Tapi kan menarik kok, tiba-tiba dari 5 tahun diajari cerita citra Islam, tapi tiba-tiba masuk Tarakanita, lalu kemudian nyanyi Aku Lihat Cinta di Matanya, ya kan? Wah, dulu Bunda Neno itu luar biasa orangnya dulu, lincah sekali kalau penyanyi. Ya mungkin beda-beda tipis, tapi ya masih lincah. Iis Dahlia. Kok Iis Dahlia? Iis Dahlia. Ya, Iis Dahlia. Iis kalau itu. Iis bukan. Itu Iis Dahlia. Bukan Iis Dahlia. Dahlia. Oh iya. Apa? Kan Uis, saya kan bingung tuh Sunda. Uis, tulisannya EUIS kan, Uis. Dahlia, ya kan? Dahlia atau Dahlia? Kan? Dahlia. Iya. Apanya dong? Itu kan lah. Itu kan model begitu kan dulu Bunda kalau melihat lihat lagu Cinta di Matanya. Enggak gitu. Enggak lincah ya? Iya juga sih. Ya lumayan lah, lincahnya lumayan. Tapi yang orang yang bisa mendengar suaranya tuh tinggi sekali tuh Bunda, suaranya. Ya, melengking. Iya, suaranya. Aku pengen sekali punya suara serak sebenarnya. Jadi emang orang tuh nggak pernah puas, Bang. Punya suara serak, pengen suara bening melengking. Punya suara bening melengking, pengen suara serak. Nah, makanya ya hidup memang nggak akan pernah sempurna kalau mencari kesempurnaan kan. Jadi gimana? Soal Presiden Jokowi tadi belum selesai ceritanya. Iya, jadi kan kita udah tahu should be-nya gimana gitu. Kita juga kan lihat sejarah ya, bukan hanya di Islam ya, dalam sejarah Islam. Tapi yang paling menakjubkan sebetulnya emang kepemimpinan para sahabat. Itu menakjubkan sekali. Mereka tuh nggak bohong. Mereka jujur, mereka adil. Mereka membagi makanan kepada rakyat lewat Baitul Mal. Nggak ada sampai waktu Kaisar Khalifah Umar Ibnu Abdul Aziz itu sedekah itu sampai harus ke Ethiopia karena nggak ada orang miskin. Nggak ada orang miskin ya. Terus ada yang menarik ya, kemarin aku sama Rocky Gerung kan
di rumahnya tuh jadi ada seseorang, kita lagi tamu-tamuan gitu. Udah kelihatan ini kiblatnya kemana nih, temannya Rocky Gerung gitu. Enggak, ini ada yang menarik. Rumahnya Rocky kan di tengah hutan. Terus yang kita temenin nanya, Rocky kamu enggak takut tidur kan? Dia tidurnya kayak di atap pohon gitu kan, rumah yang di deket pohon-pohon gitu. Terus aku bilang, oh enggak, karena alam itu bicara. Ini serius nih, aku mau ngomong serius banget. Jadi kalau seorang pemimpin itu dia adil, maka kayak Khalifah Umar bin Khattab itu Bang, serigala nggak makan kambing semasa pemerintahan yang cuma 29 bulan itu. Itu kan di fenomenal sekali. Tertulis tuh di di dinding makamnya itu di Syria, di Syam itu. Dan pemerintahan yang seolah-olah 29 abad, kesejahteraannya itu sampai sedemikian rupa. Ini Umar bin Abdul Aziz ya? Ya, itu my favorite king ya. Dari dinasti, tapi dia sangat sederhana, bayangin. Dinasti Abbasiyah ya? Bayangin Bang, ketika dia, ini anaknya juga hebat, ketika dia pada satu hari dia itu masih harus membagi Baitul Mal, dia istirahat, dia kecapean, lalu dia tidur, oke Bang? Dia tidur, anaknya Abdullah datang membangunkan ayahnya. Nah ini hebat sekali. Apa katanya? Wahai ayahku, gitu. Siapa yang dapat menjamin bahwa harta rakyat yang masih ada dan belum terbagi, ini siapa yang bisa menjamin engkau bangun lagi? Karena harta rakyat belum terbagi. Itu Umar ibn Abdul Aziz. Demi mendengar hal itu, dia bangkit seolah-olah dia nggak pernah kecapean, nggak pernah worn out. Dia bagi-bagi lagi harta rakyat. Itu anak sama bapak sama gilanya gitu, sama dahsyatnya. Jadi ayah yang hebat melahirkan anak yang juga tadi radikal ya, militan banget gitu. Dalam hal apa? Harta rakyat dibagi. Umar juga gitu, sangat radikal. Umar bin Abdul Aziz ini masih ada nasabnya ke Umar bin Khattab kalau tidak salah ya? Iya, kan memang anaknya Umar bin Khattab itu menikah sama anak tukang susu yang beriman itu. Orangnya yang jujur ya, tukang susu yang jujur. Iya kan dia campur susunya. Dia bilang sama ibunya, anak gadis ini, dia bilang, udahlah, kata ibunya, nggak lihat, Khalifah nggak lihat, kita campur aja biar untung kita makin banyak. Khalifah nggak lihat gitu kan, tapi anaknya bilang, Khalifah memang nggak ngelihat, tapi Tuhannya Khalifah lihat. Wah ini kan dahsyat. Sama seperti kisah anak gembala yang menggembala kambingnya, lalu ditanya, dia tawar, ayo kambing kamu jual aja sama saya, ditawarin, dikasih lipatan lagi, dikasih berlipat lagi, dia bilang, Tuhanmu nggak melihat, Tuhanku nggak melihat, tapi Tuhanku melihat. Nah ini dahsyat, ini kan yang nggak korupsi itu karena ada spirit ini gitu loh Bang. Tapi kalau orang korupsi kan dia merasa, dia pikir Tuhan tidak tahu, dia pikir dia bisa bohongi Tuhan, padahal enggak, dia tahu Tuhan, dia tahu Tuhannya, tapi dia pikir Tuhan bisa disuap. Atau dia pikir Tuhan tidur. Nah, lalu belum tuntas, kan ya. Belum tuntas, jadi gimana? Ya buah-buahnya itu kan kita bisa lihat. Kalau misalnya dulu ya, ketika mau sebuah Rasulullah SAW, jadi orang-orang maksudnya tuh jadi kejayaan Islam pada hari itu diukur dari pasar. Jadi kalau yang mau naklukin Islam, itu dia lihat pasar. Kalau di pasar sudah terjadi kecurangan, pasti dia gampang takluk. Kalau nggak ada kejujuran di pasar. Nah begitu terjadi tidak jujuran di pasar itu maksudnya market besar ya. Nah sekarang semua terjadi dalam ukuran yang kita pahamin. Pasar lebih ramai daripada masjid, kemudian anak budak melahirkan, semua yang ada di dalam ciri-ciri datangnya hari yang sudah menjelang akhir itu sudah nampak gitu loh Bang. Gitu. Nah jadi memang sudah saatnya kita untuk menerima kenyataan bahwa kenyataannya ini adalah masa yang sulit, di mana penguasa-penguasa yang zalim berkuasa. Ya udah. Gitu. Jadi tugas kita adalah benar-benar oke, kita ada di mana, di pihak mana,
gitu. Kita yang mencintai rakyat dengan segala kebodohannya, dengan segala kenaifannya, ya udah emang di sini, itu loh. Yang mau serakah, tapi yang Bunda, mau apa? yang Bunda sampaikan itu utopis nggak ya dalam konteks zaman sekarang kan? Kalau dulu Ya, kita akan mengandalkan tokoh dulu ya. Ketika sistem tidak begitu kompleks kan, peran tokoh itu luar biasa. Tapi kan sekarang tokoh kan tidak cukup kan, sistemnya sudah sangat kompleks ya kan. Sementara godaannya makin banyak, ya, kerumitannya juga makin menggila gitu. Yang disampaikan itu utopis nggak Bunda? ya kita memang belajar dari Rasulullah. Pada hari Rasulullah berada di Gua Hira juga dia sangat utopis karena keadaan sangat jelek banget. Ka'bah orang telanjang, keliling Ka'bah orang nyembah berhala semua. Rasulullah di atas bukit itu hanya menangis saja, hanya melihat dengan pedih kan. Jadi pernah kita lihat kan ke atas gunung Jabal Nur kan, bagaimana itu dia melihat, kan saya juga ada di Jabal Nur, saya naik ke Jabal Nur, saya lihat kelihatan ke Masjidil Haram Mekah itu, oh beginilah rasanya Rasulullah melihat umatnya yang jahiliyah pada hari itu gitu kan. Nah dia belum jadi nabi pada hari itu kan, cuma dia merasa pedih aja melihat itu ada lagunya itu ya, di Jabal Nur lelaki agung itu, apalagi sholawat dan salam baginya. Dia sampaikan iman dari mulut gimana? ada gimana Bunda? Terus Bunda. Ya gitu Bang. Jadi utopis ya utopis. Tapi dari situlah kita mencapai target-target. Kalau kita nggak punya mimpi yang besar, yang hebat, tentu capaian kita juga akan rendah gitu Bang. Jadi nggak apa-apa buat saya, kita tetap mengimpikan dan menginginkan baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Karena kan kalau kita kan nggak dilarang beriman, walaupun kita agak tersendat-sendat gitu, banyak masalah, tapi kan Al-Quran kita memang mengajarkan bahwa kemenangan itu pasti akan didapat gitu. Kemenangan itu artinya sebuah negeri baldatun thayyibatun rabbun ghafur, ya, yang gemah ripah loh jinawi, hukumnya tegak, peradabannya mulia, ada kok, akan ada. Tapi soal waktunya kapan kita nggak tahu, kita hanya memproses aja. Kapan saatnya itu tergantung juga, karena kita nggak dikasih tahu supaya kita juga beramal bukannya Bunda, kalau kita husnuzon gitu ya, kan pemimpin-pemimpin juga memikirkan hal tersebut kan, memikirkan kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur gitu. Rasanya tidak mungkin mereka kemudian tidak memikirkan itu, atau sebaliknya. Saya nanya. Enggak, soalnya kan kayak gini ya, saya kan hidup di dunia pengasuhan. Bagaimana hari ini tanggal 29 Juni kemarin di Lampung Utara itu masih anak perempuan yang dititipkan diperkosa. Habis itu diperkosa lagi di rumah titipan oleh kepala rumah penitipan itu. Dan itu bukan satu kisah, pedofili, belum lagi tingkat pornografi yang sangat tinggi sampai lebih dari 9, sekitar hasil penelitian dari teman-teman mengatakan dari kelas, dan saya ada di situ juga dulu itu, kelas 3 SD anak-anak kita udah terpapar oleh pornografi, dan 90% anak-anak kita pernah melihat gambar hidup ya, juga kehidupan bebas, LGBT, bagaimana eksploitasi, bagaimana mulai sampai ke kehidupan para petani, kehidupan para nelayan, kehidupan ibu-ibu rumah tangga lah ya, yang benar-benar aku rasain gimana kita sekarang itu susahnya luar biasa secara ekonomi. Nggak begini harusnya gitu, kalau pemimpin itu mikirin rakyatnya, nggak begini rakyatnya susahnya gitu loh. Jadi kita nih tapi Bunda, kita kan sudah merdeka sekarang ini, tahun ini insya Allah 75 tahun ya, dari tahun 45. Tapi ada nggak pemimpin prototipe yang Bunda katakan itu dari tahun 45 sampai sekarang? Artinya jangan-jangan kita tidak akan punya lagi pemimpin sekualitas Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Khattab dalam sisa kehidupan mungkin, negara ya, ini.
mungkin sulit ya untuk melengkapkan dalam satu sosok ya. Tetapi kita menemukan dari tokoh ini dia kuat di sini, dari tokoh ini kita lihat dia kuat di sini, ada yang kalau itu digabungkan puzzle-nya jadi kuat gitu. Itu mungkin kalau misalnya kita bilang sebuah pemerintah yang isinya adalah para pembantu presiden yang cakap, yang hatinya betul-betul mau membela rakyat, menggunakan seluruh harta kekayaan Indonesia ini adalah dibaktikan untuk rakyat ya. Jadi nafsu-nafsunya itu nggak menggiring dia gitu, bukan nafsu yang menggiring dia. Nah kalau dan itu orang-orangnya ada kok sebenarnya, cuma kan karena abang lebih paham bagaimana sistem yang mungkin sistem kepartaian, sistem oligarki yang orang sebut-sebut sekarang ini. Saya kan bukan ahlinya ya, cuma saya mendengar terus mau belajar, oh begitu ya. Jadi nah itu kerusakan sistem tersebut menyebabkan memang kita harus memproses lagi. Kalau saya mau sabar, saya dengan teman-teman para orang tua, ayo kita gagas lagi. Artinya penghafalan Al-Quran kita jalankan, kemudian pembibitan untuk anak-anak kita dengan passion mereka yang utama kita gagas lagi. Gerbong sekolah yang tidak menghasilkan anak-anak yang hebat di bidangnya juga kita perbaiki di rumah kita, dan seterusnya lah Bang. Jadi artinya betul kita akan sulit menemukan tokoh yang sehebat Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Sultan Al-Fatih. Tapi lebih baik kita itu kenal, lebih baik kita itu mengimpikan akan datangnya, sehingga nanti akan ada seperti kebersesuaian gitu. Jadi kalau kita semua rakyat, semua masyarakat memiliki mimpi yang sama, maka kalau dalam bahasa itu dilontarkan ke universe gitu kan, doa dilontarkan ke universe, kemudian universe itu membalasnya gitu kan. Jadi kalau kamu bersangka baik, maka sangka baikmu itu akan menjadi wujud nyata gitu. Ya tentu sangka baik itu adalah langit akan menjawab ya. Ya maksudnya itu kita nggak boleh berhenti berharap, karena emang udah ada. Kalau nggak mungkin nggak berarti bagi mereka yang nggak percaya surga dan neraka. Kalau kita sangat percaya akan adanya surga, akan adanya neraka. Jadi gimana? Tapi masalahnya ada apa masalahnya dengan Jokowi dan kemudian tiba-tiba ya orang menganggap berpihak pada pasangan calon yang lain, bahkan dengan secara radikal ikut demo gitu, demo-demo di depan MK, di depan truk, di depan jadi frontliner seperti itu kan. Itu terlalu sederhana juga sih ngelihatnya, karena saya kan bukan orang yang bukan pendemo asli, bukan. Iya. Jadi ya karena itu bahasa yang itu bahasa yang memang pada saat itu ekspresi ya. Iya, ekspresinya nggak bisa lagi cuma itu gitu loh. Kalau misalnya di dalam, taruhlah misalnya dalam budaya ya, kan saya orang budaya nih gitu. SMA-nya juga budaya. SMA budaya di Tarakanita tuh saya. Yeah. Jadi kalau secara budaya itu kita udah tinggi, kita udah bisa mengungkapkan dengan bahasa budaya yang memang berbudaya, bukan Tuhan yang berkebudayaan ya, di luar dari Tuhan berkebudayaan, tapi berbudaya. Bukan bilang bahwa aksi atau demo itu nggak berbudaya, enggak, tapi nggak ada ekspresi yang bisa membuat gitu apa yang kita rasakan itu bisa didengar oleh pihak lain gitu loh. Itu ekspresi itu termasuk ketika Bunda membaca puisi ya mengenai Tuhan menangkanlah salah satu pasangan calon, nanti tidak ada lagi yang akan menyembahmu. Itu ekspresi yang luar biasa dan kontroversial sekali. Iya, sebenarnya tuh Bang, aku kan emang suka bikin puisi. Oke. Jadi waktu zamannya Anies sama Sandi, aku sedang ada di mana ya? Di Palu, jauh tuh Bang. Kemudian panitia minta aku tuh pulang, dengan susah payah aku tuh pulang. Karena apa? Karena itu adalah momen untuk menasehati Anies dan Sandi pada hari itu dari ulama. Lalu aku diminta menasehati.
katanya orang-orang yang dekat sama Sandi, baru sekali itulah Sandi tuh mendengar dikasih tahu nangis gitu. Istrinya Mas Anies, Mbak Ferry, dia bilang saya takut dengar. Karena apa? Karena saya bilang pemimpin, ya, seorang pemimpin, dia tidur berbantalkan api neraka. Jika ada rakyatnya yang miskin, maka dia tidur berbantalkan api neraka. Ferry itu sampai takut gitu. Tapi ya kan memang kita tahu juga bahwa kekuasaan itu melenakan, belum tentu juga. Kayak sekarang Mas Anies harusnya sudah membuat relokasi untuk orang-orang di Kampung Bayam, sampai hari ini belum juga, ya kan? Maksudnya banyak banget urusannya kalau jadi pemimpin itu repot banget gitu, sehingga banyak juga yang udah kita omongin, kita minta gitu ya, belum dijalanin juga gitu. Nah ya, jadi maksudnya tapi juga saya begini Bunda. Puisi. Oke, silakan. Nah jadi waktu puisi itu saya buat, kan saya suka bikin puisi, terus kemudian saya kasih nih puisinya sama orang-orang di dekat saya, suruh baca. Terus ini ada yang bagaimana, ada yang gimana gitu. Nah jadi saya minta pendapat. Pada hari itu jadi saya ada seseorang yang meminta saya turun terus gitu ke bawah. Sementara saya mau dengerin ceramah-ceramah, saya kan juga sambil belajar dengerin ceramah-ceramah yang ada di panggung, saya suka dengerin, ada zikir apa gitu. Nah saya sambil mengoreksi puisi saya itu, kemudian saya ingat doa, karena itu adalah doa yang saya pribadi sering saya baca gitu loh. Memang itu kisah itu juga buat saya amazing. Jadi saya tuh selalu dalam membaca literatur Perang Badar tuh saya memang selalu tergetar gitu. Hebat sekali gitu kan. Jadi saya pada saat itu saya tambahkan gitu, karena emang biasa itu doa saya biasa aja gitu. Biasa aja, ya Allah ya Rabb gitu. Saya kalau misalnya di mana-mana ngelihat, misalnya saya ke Malaysia, terus saya lihat tanah perjudian, doanya sama, ya Allah ya Rabb gitu. Hamba khawatir sekali ya Allah kalau Engkau nggak tolong umat di sini untuk mereka beribadah, bertaubat. Aku khawatir ya Allah di sini tidak ada lagi yang menyembah Engkau ya Rabb gitu. Saking beranak pinaknya keburukan, kezaliman gitu kan. Jadi nggak ada yang istimewa menurut aku. Itu orang kan aja yang biasa dengernya. Tapi menjelang Pilpres itu, Bunda. Kan menjelang Pilpres. Itu kan berapa? 2018 kan? Pas 212 kan? 212. Iya. Kok konteksnya 18? Kan menjelang Pilpres kan? Iya, menjelang Pilpres ya. Iya. Kan memang sih saya itu gini. Kaitannya kok ada kaitannya sama Anies, padahal kan itu sebetulnya konteksnya sosial banget. Oke. Kan ditujukan konteksnya sosial gitu. Oke. Karena saya ke sosial itu gini, kalau nggak ada kepemimpinan yang lebih baik, kan ini misalnya saya selalu bilang Pak Jokowi udah memimpin baik ya, lalu kita kan boleh minta yang lebih baik gitu. Jadi kalau nggak ada yang lebih baik, yang kenyataannya terutama nasib anak-anak, remaja, keluarga-keluarga, ini kan nggak keurus gitu. Hasilnya kan kelihatan dari data-data yang ada. Nah jadi saya khawatir gitu, sebagai seorang ibu, saya tuh ngedidik anak susah banget. Saya ngalamin banget karena pergaulan yang katanya di universitas yang udah terkenal, ternyata pakai anak-anak tuh bawa gelas mineral tuh, gelas mineral dikirain teh, padahal itu minuman keras tuh. Dan suatu hari asisten saya pergi ke sebuah tempat, kita emang mau berangkat ke airport sehingga kita harus ngambil fotokopian itu pagi hari jam 4:30. Ternyata di sampingnya tempat fotokopi kita, dia tuh kepengen tahu, jadi dia lihat itu anak laki-laki sama anak laki-laki sedang nggak pakai baju dan jumlahnya banyak. Pada hari itu pas lagi gencar-gencarnya homoseks kan, dan apalagi ya karena saya berada di Yayasan Kita dan Buah Hati sama Ibu Eli Risman Musa selama lebih dari 20 tahun. Semua hasil penelitian bagaimana incest terjadi, bagaimana buruknya ya
pengasuhan kita itu membuat hati kita sebagai orang tua, sebagai ibu tuh kita bilang ini akan berlangsung seperti apa nih gitu. Kualitas anak-anak kita ke depan kayak gimana kalau tidak didukung oleh sebuah ambience ya, sebuah lingkungan besar, apakah itu namanya negara dengan pemerintahannya yang bersih, good governance gitu kan, dengan hukum-hukum yang kemudian menjadikan teladan buat anak-anak, dengan sikap moral, mental dari pejabat-pejabatnya, dengan berita-berita yang didengar, dihirup oleh anak-anak kita. Terus gimana kalau anak-anak kita disuapin atau dicekokin dengan tadi gitu, hal-hal yang setiap hari mereka menghirup berita-berita yang buruk, ya kan, korupsi yang banyak banget. Jadi kan ini kan kecemasan yang normal menurut saya. Tapi begini Bunda, kan kita bicara mengenai sebuah sistem berpemerintahan ya, yang tidak bisa instan tentunya. Tetapi kan yang penting directionnya benar apa enggak. Nah kalau menurut Bunda, directionnya itu udah tepat atau wrong direction, atau perlu agak bengkok sedikit, atau sama sekali nggak mikir soal direction gitu. Kan saya punya teman-teman politisi ya, teman-teman politisi itu bilang gini, kalau jadi politisi itu nggak boleh baik 90 aja nggak boleh. Gitu. Jadi kalau baik itu 70 aja gitu katanya. Ya, kalau saya sih kan nggak menganut itu. Ya kita diajari oleh teori Barat sih mengenai berpolitik itu ya kan. Politik itu adalah siapa mendapatkan apa dengan cara bagaimana kan, gitu. Ya karena mungkin eranya ya. Tapi kan saya emang hidup dalam sebuah tadi pikiran utopis ya. Dan saya memiliki keyakinan bahwa memang ini sebuah proses panjang. Kayak Abang bilang nggak jadi langsung jadi. Oke. Tapi kan bukan berarti nggak boleh diproses gitu. Kan emang harus diproses. Yang penting niatnya sudah benar ya. Perkara belum tercapai itu kan soal yang maha kuasa begitu, Bunda. Karena kan kita nggak bekerja, kayak saya misalnya ditanya, kenapa orang-orang tuh ibu-ibu itu pada marah, pada kecewa, saya bolak-balik bilang nggak usah, kita berjuang sesuatu yang kita yakinin itu bukan untuk Abang Refli, bukan untuk siapa, bukan untuk siapa, bukan untuk Pak Prabowo, bukan untuk kita, enggak, kita bekerja memperjuangkan hal yang kita yakini karena itu amar, itu perintahnya dari Allah kepada kita. Jika engkau melihat kezaliman, maka jika engkau bisa melakukan dengan tanganmu, ya kau lakukan dengan tanganmu. Kalau nggak bisa, engkau bersuara. Kalau nggak bisa, selemah-lemah imanmu adalah engkau menolak. Kan gitu, itu kan jelas. Kita, tuntunan agama kita mengatakan seperti itu. Nah, jadi kita memang berusaha. Tapi kalau bahwa hasilnya, tapi kesannya kok itu direpresentasikan dengan mendukung salah satu pasangan calon gitu. Ya karena emang ditempitin seperti itu. Kan kita nggak, saya kan juga bukan tokoh sentral. Saya kan bukan tokoh publik yang bicara bahwa ini adalah gitu kan, enggak. Saya kan juga cuma cere-cere doang. Cuma ikan sepat gitu. Yang cuma ada di got gitu ya, lewat gitu kan. Tapi ikan sepat kan nggak di got lagi, dah susah ditemukan ikan sepat sekarang. Dulu waktu saya kecil itu ikan sepat itu saya temukan di sawah yang berisi kangkung-kangkung gitu. Jadi Bang, saya tuh suka melihat gini. Ini contoh ya, ilustrasi ya Bang. Ada orang kaya banget di depan gedung hebat lah pada suatu hari. Kata saya kaget, orang kaya masuk mobil, terus tiba-tiba dia buka kan automatically itu window-nya, terus dia buang sampah. Buat saya hancur tuh, muka orang tuh hancur tuh. Nah itu kebangetan kali itu. Iya. Terus ya ada orang cantik, ada orang ganteng, buka kaca, udah ke jendela. Aduh, itu maksud saya tuh, ya udah kamu tuh orang kaya tapi gimana. Nah jadi maksudku dari perilaku yang kecil itu akan bagi dalam pikiranku tuh memperlihatkan siapa kamu gitu. Jadi kita yang kecil, dari kata bilang, kalau orang bilang kalau mau tahu lihat orang, lihat dengarkan bahasanya gitu kan, bagaimana dia berbahasa. Kalau aku bagaimana dia berperilaku, kelihatan ada gestures, ada
apa namanya, yang keluar mungkin adab, ya kan, ada yang pura-pura, ada yang sungguhan, dan kemudian apa namanya, yang paling lagi-lagi ya Bang ya, lagi-lagi karena saya dilahirin bukan jadi anak orang kaya ya Bang. Saya ini lahirnya dari anak sederhana aja. Bapak ibu saya kan nggak punya rumah lama, jadi rumah kami instansi. Saya juga tahu gimana ibu saya dulu bayar uang sekolah anak-anak atau belanja lah, gitulah, kira-kira gitu. Jadi anaknya 6 ya. Jadi saya bukan masih kalah sama ibu saya anaknya 7. Abang nomor berapa? Saya nomor 6 dari 7 bersaudara. Oh. Jadi dari 7 itu yang meninggal 2, sekarang tinggal 5. Semuanya orang Palembang ya Bang? Semuanya orang Palembang dong. Kalau semuanya ada yang Palembang, ada yang itu istri saya. Ada orang Betawi, ada orang Jawa, ada orang Kalimantan. Nah itu istri saya. Ya Bunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, itulah sobat RH sekalian, bincang kita dicecar dengan Neno Warisman. Rupanya rentang waktu menjadi penyanyinya nggak lama ya. Sayang sekali sebenarnya, hanya 7 tahun saja. Makanya saya hanya ingat lagu Kulihat Cinta di Matanya, Matahariku, Sebuah Obsesi. Nah, Sebuah Obsesi itu sepertinya lagu-lagu terakhirnya karena rentang waktunya 82-89 ya. Tapi banyak hal yang sudah disampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi sobat era sekalian. Dan tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperi, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.